guys. I just wanted to jump on here real quick. Cerita diawali dengan memperkenalkan sepasang kekasih bernama Shelby dan Cyrus yang sudah bertunangan sejak kuliah. Selama berpacaran, mereka memiliki masalah dengan Cyrus yang selalu ingin sang pacar memiliki rambut pirang, seperti salah satu teman di kampusnya, yaitu Japir. Ingin membuat Cyrus tertarik kepadanya, Shelby rela menuruti keinginan sang pacar dengan memakai wig rambut pirang. Namun hal itu tetap saja tidak membuatnya tertarik karena yang diharapkan Cyrus bukanlah sebuah wig ataupun rambut dengan pewarna rambut Miranda, melainkan rambut asli yang terlihat pirang natural. If you didn't want to do the wig thing, why are you doing the wig thing? Why are you doing it? Keesokan harinya, Cyrus dan Shelby pergi ke rumah salah satu sahabat mereka untuk menghadiri acara pesta lajang. Yang di tengah perjalanan, Shelby terus memantau sosial media semua sahabatnya yang akan datang, termasuk seorang selebgram cantik bernama Nikki yang selama ini diidam-idamkan oleh pacarnya. Oh, hey, cutie. About last night. Outdoors. Karena ia tak bisa seperti mereka yang sekali posting langsung dibanjiri like yang banyak, Shelby yang sudah mencoba posting salah satu fotonya pun akhirnya menyerah dan menghapusnya kembali setelah melihat postingannya hanya disukai oleh 2 orang saja. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Cyrus dan Shelby pun akhirnya sampai di sebuah rumah terpencil di tengah hutan yang merupakan tempat pesta akan berlangsung. Disambut oleh beberapa sahabat yang sudah datang. Ada Dennis si pria yang suka berfoya-foya, Maya si wanita berambut kribo, Nikki si selebgram cantik, dan yang terakhir Brooke si seniman berambut setengah merah setengah hitam atau bisa dibilang memiliki warna rambut setengah-setengah. How are you? You're good? Yeah, things are A bird flew in my face. What? Tak lupa, Cyrus langsung menemui pemilik rumah atau orang yang mengundang mereka bernama Ruben yang saat itu berada di luar mempersiapkan pesta mereka malam ini. It's happening, man. We're here. How are you feeling about it? I'm good, man. I'm good. Tak hanya mereka yang sudah datang, Ruben juga mengundang satu sahabat mereka yang bernama Forbes, seorang pria yang dijuluki Game Boy oleh para sahabatnya karena dikenal memiliki banyak sekali permainan agar membuat suatu pesta menjadi semakin seru. Temper. True. So cut to the night of Dennis's birthday. Just got expelled. Yeah, and Forbes' cousin was there. Karena belum datang, para ciwi-ciwi langsung menggibah dengan menyebutkan jika dulu Forbes dikenal seorang pria yang sangat emosian. Terbukti ketika Forbes membawa adiknya ke pesta, sang adik malah tertarik bahkan terobsesi dengan Dennis yang saat itu sedang berpacaran dengan Nikki, sehingga si adik yang marah terhadap Nikki pun langsung menyerangnya saat itu juga. Now, like starts attacking me. And it escalates to the point where Forbes and Dennis got Melihat pertengkaran adiknya yang sedang memperebutkan Dennis, Forbes malah ikut marah dan langsung menyerang Dennis. Namun karena perkelahian itu serta membawa adiknya masih SMA untuk mabuk-mabukan, Forbes langsung dikeluarkan dari kampus, sedangkan adiknya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap memiliki penyakit mental. Setelah di DO, Forbes pun lanjut bekerja sebagai ahli IT di perusahaan teknologi besar, dan sejak saat itulah mereka tidak tahu bagaimana kabarnya saat ini. Acara makan-makan dan pesta pun dimulai. Brooke sempat menunjukkan hasil karya seninya yang sangat menakjubkan, di mana gambarnya bisa berubah ketika diberikan kertas lensa berwarna, seakan ada 2 lukisan dalam satu kertas. It's actually just 3 colors hidden inside of it. Saat semua orang sedang fokus terhadap gambar milik Brooke, Ruben malah terlihat terus memperhatikan Maya yang dulu pernah menjadi pacarnya waktu kuliah, dan sebenarnya ternyata masih memendam perasaan meski sebentar lagi akan menikah. Oh my god, is that Forbes? It's Forbes, baby. Tak lama akhirnya datang orang yang Ruben tunggu-tunggu, yaitu Forbes. Dengan membawa sebuah koper, ia tentu langsung disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu kejutan dari Game Boy mereka. Sesuai dengan permintaan, Forbes ternyata sudah menyiapkan semuanya di dalam koper. Namun sebelum ia membuka kopernya, Forbes ingin semuanya berjanji agar mereka tidak menyampaikannya kepada orang lain. Try it yourself. Dan ya, setelah koper dibuka, ternyata isinya adalah sebuah alat yang disinyalir bisa menukar jiwa seseorang. Karena mereka tidak percaya, Forbes langsung membuktikannya dengan menghidupkan alatnya dan memberi masing-masing elektroda atau penghantar listrik yang harus ditempel tepat di pelipis mereka. Forbes is like messing with the wires. One. Ya, entah apa yang sudah terjadi, semua orang terlihat sangat syok begitu mengetahui jika mereka baru saja bertukar tubuh satu sama lain. Sehingga Forbes langsung menjelaskan secara singkat tentang bagaimana cara kerja alat ini hingga bisa menukar tubuh mereka.
Forbes juga menjelaskan jika alat ini dibuat oleh tim IT Forbes dan juga sudah diuji coba oleh beberapa temannya untuk sebuah permainan yang ia namakan permainan siapa di tubuh siapa, di mana mereka akan bertukar tubuh dan menebak siapa orang yang sedang berada di tubuh siapa. Mendengar hal tersebut, semua orang terlihat setuju dengan permainan yang kemungkinan akan seru ini. Namun beda dengan Shelby yang terlihat sangat khawatir dengan bahaya atau efek samping dari penggunaannya. Sehingga Forbes lantas meyakinkan Shelby jika alat ini sangat aman bahkan tidak memiliki efek samping apapun. You've been to Hawaii. Yeah. Okay. Yeah? Setelah semua orang setuju dengan permainan ini, Forbes mulai menjelaskan semua peraturannya, di mana setiap orang harus dipoto terlebih dahulu untuk jika nanti ada yang bisa menebak siapa yang ada di tubuh siapa, maka orang tersebut kalah di ronde itu dan harus menempelkan foto dirinya yang asli di badan. Begitu juga jika ada yang salah tebak, maka dia kalah di ronde itu dan harus mengungkap siapa dirinya yang asli. Di sini Forbes akan berperan sebagai master penjaga dan mereka tidak bisa berbohong karena Forbes lah yang memprogram alat tersebut, atau dengan kata lain, Forbes tahu siapa yang ada di tubuh siapa. Namun meski begitu, master penjaga tidak boleh menebak karena tugasnya hanya memastikan bahwa tidak ada yang berbohong. Dan permainan ronde pertama pun dimulai. Shelby yang berada di tubuh Brock pun langsung berhasil ditebak karena terkejut saat perpindahan baru dimulai. Karena memang orang yang dari tadi takut terhadap perpindahan ini adalah Shelby itu sendiri. Tak lama Ruben yang ada di tubuh Cyrus juga ketahuan setelah dipancing akan memperlihatkan rudalnya kepada semua orang. Dan tepat ketika identitas Ruben terbongkar, Maya yang berada di tubuh Nikki berhasil ditebak karena mengucap kalimat yang selalu Maya ucapkan. No one says Melihat Shelby batuk, Cyrus yang berada di dalam Dennis akhirnya bisa tertebak karena mengatakan Shelbo atau panggilan sayangnya kepada Shelby. Namun di sini ada yang aneh ketika Cyrus yang sebenarnya berada di dalam tubuh Ruben bingung karena Forbes sebagai master penjaga malah mengiyakan itu semua. Entah apa tujuan Forbes melakukan hal seperti ini. Namun ketika Cyrus asli yang berada di tubuh Ruben menemui Forbes yang ada di tubuh Dennis, Forbes tidak mengaku dan malah menuduh jika Cyrus adalah Forbes. Setelah itu Cyrus yang ada di tubuh Ruben pun jalan-jalan keliling rumah sampai ke ruangan penuh cermin dan bertemu dengan Maya yang ada di tubuh Nikki. Sehingga Cyrus yang sudah lama menyukai Nikki pun tidak menyia-nyiakan kesempatan langkah ini. Tak lama, Nikki yang ada di tubuh Maya pun datang dan dengan jelas melihat tubuhnya berduaan dengan Ruben. Sedangkan Maya yang ada di dalam tubuh Nikki melihat tubuhnya sendiri datang menatap ke arahnya. Who's in my body? Yeah, I'm gonna go. Cyrus yang saat itu kembali berkeliling tak sengaja melihat Shelby sang kekasih sedang berdansa dengan Ruben di ruang teater. Tak tahu jika itu sebenarnya adalah Cyrus. Shelby terlihat sangat bahagia, bahkan mereka mengolok-olok Cyrus yang selalu asik dengan dunianya sendiri. Setelah semua identitas terungkap, ronde pertama pun selesai dan mereka kembali ke tubuh masing-masing. Terlihat para wanita terus bersorak untuk segera melanjutkan permainan ke ronde 2 karena mereka sangat menikmati permainan tersebut. Great, I had so much fun. Did you have fun? Oh, yeah. Di jeda istirahat, Dennis sengaja menemui Forbes untuk meminta maaf atas perkelahian yang pernah terjadi 8 tahun lalu. Dennis terlihat sangat menyesal karena dulu sebenarnya ia bersama Ruben lah yang melaporkannya ke pihak kampus bahwa Forbes berbuat onar dan membawa adiknya mabuk-mabukan hingga di DO. Namun meski itu sangat mengecewakan baginya, Forbes mengatakan jika ia sudah melupakannya dan memaafkannya atas insiden tersebut. Yeah, man. Yeah, no, we're cool. Karena terus dibujuk untuk kembali memainkan permainan ronde 2, Forbes mengatakan jika permainan akan dilakukan satu ronde lagi karena alatnya sudah hampir kehabisan baterai. Namun berbeda dengan yang lain, Cyrus menolaknya dengan alasan sedang sakit kepala. Really, bro? What are you trying to say? Why do you always talk like you're in a rap? Sempat terjadi perdebatan dengan Dennis. Cyrus langsung diajak berbicara empat mata oleh Shelby yang sangat ingin memainkan ronde kedua. Namun Cyrus tetap kekeh dan mengatakan jika Forbes sudah berbohong di ronde pertama dan bukan tidak mungkin ia akan kembali merencanakan sesuatu di ronde ini. Honey, that's not fair. Okay, all right, okay.
Atas bujukan Shelby, Cyrus akhirnya mengiyakan keinginannya dengan satu syarat, yaitu mereka berdua harus mengetahui satu sama lain dengan sebuah kode gestur menggaruk alis sebelah kiri. Dan ronde kedua pun dimulai. Kini Cyrus ternyata berada di dalam tubuh Forbes dan langsung melirik ke arah semua orang sambil menggaruk-garuk alis sebelah kiri, berharap Shelby menjawab kodenya itu. Jika sebelumnya langsung menebak, kini mereka lebih memilih untuk menikmati tubuh baru terlebih dahulu. Shelby yang ternyata ada di tubuh Nikki pun langsung memandangi tubuh indahnya di toilet sambil menikmati rasanya menjadi orang yang dinotis semua orang. Sementara itu, Cyrus yang ada di tubuh Forbes masih mencari keberadaan Shelby, cukup terkejut ketika mendengar suara teriakan takut laba-laba, di mana Cyrus langsung tahu jika Shelby berada di dalam tubuh Nikki karena Shelby sendiri sangat takut dengan laba-laba. Maybe we should just go right now. Okay. Karena ingin memastikan jika tebakannya benar, Cyrus mengajak Shelby ke rumah kaca untuk berbicara empat mata. Awalnya Shelby tidak mengaku dan tidak membalas kode yang diperlihatkan oleh Cyrus. Namun setelah Cyrus memaksanya, Shelby pun akhirnya mengaku dan beralasan ingin menikmati permainan terlebih dahulu. We like him wearing a wig. Karena perdebatan semakin memanas, Cyrus yang cukup kesal dengan hal itu pun langsung keluar dari rumah kaca dan menuju ke tempat di mana semua orang berkumpul untuk menghentikan permainan bodoh ini. Come back. Cyrus! Di sisi lain, Ruben yang sedang berada di dalam tubuh Dennis berusaha mendekati Maya dan mengajaknya ke atas balkon untuk melihat bintang. Namun semakin lama mereka mengobrol, Ruben yang melihat kecantikan Maya pun tak bisa menahan hawa nafsunya sampai akhirnya ya, saking brutalnya, mereka sampai terjatuh dari lantai atas hingga tewas. Dennis dan Maya yang melihat tubuh asli mereka terjatuh pun sangat terpukul dan tak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan Forbes juga sangat terkejut karena jika tubuh yang dipakai oleh salah satu orang tewas, maka pemilik tubuh asli tidak bisa kembali. Kematian Brock yang ada di tubuh Maya dan Ruben yang ada di tubuh Dennis membuat semua orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Selama 1,5 jam mereka semua hanya bisa berdiam diri, sehingga Nikki yang ada di tubuh Brock menyarankan untuk menelpon polisi. Namun hal itu langsung ditentang oleh Forbes yang ada di tubuh Ruben karena bisa-bisa alatnya akan disita oleh mereka. It's mine. So we're gonna switch back into our bodies and I'm gonna call the cops. Melihat perdebatan Nikki dan Forbes, Cyrus berusaha menenangkan mereka semua dan menyarankan untuk kembali ke dalam rumah, kemudian mengembalikan mereka ke tubuh asli masing-masing dengan konsekuensi Dennis masuk ke tubuh Ruben, sedangkan Maya masuk ke tubuh Brock. And what? Mendengar hal itu, Dennis yang ada di tubuh Cyrus pun emosi karena solusi tersebut tidaklah adil. Teman-temannya bisa kembali ke tubuh asli sedangkan Dennis dan Maya tidak bisa. Sehingga ia kembali mengungkit masa lalu sambil memojokkan Cyrus yang ternyata sedari dulu ingin berpacaran dengan Nikki. Oh, that's right. You had so much going for you. You had so much going for you. Yeah. You were so cool. Guys, can we please? Karena argumennya bisa di-counter oleh Cyrus, Dennis yang sudah muak dengan semua ini pun nekat menelpon polisi dengan mengaku-ngaku bahwa Cyruslah yang mendorong Ruben dan Maya dari balkon rumah. 1832. Stop. Tak lama mereka baru sadar jika Forbes menghilang dari lokasi mereka berada. Sempat kebingungan saat Cyrus melihat Forbes berusaha kabur membawa alatnya, yang ketika ia mengejar, tiba-tiba Come on, man. Force. ya, setelah Nikki berhasil membuatnya pingsan, Cyrus langsung membawa Forbes kembali ke dalam rumah, di mana mereka terus memikirkan bagaimana caranya kembali tanpa Forbes yang sedang pingsan, sehingga Cyrus teringat jika Shelby bisa mengoperasikan alat tersebut karena dari awal ia sudah diajari oleh Forbes. Shelbo, honey, I'm gonna need your help to use because I don't trust this guy. You feeling up for it? I don't want to go back. Dapat dilihat dari wajah Shelby jika dirinya tidak mau kembali ke tubuh aslinya, bukan tanpa alasan. Shelby terlanjur sudah nyaman berada di tubuh Nikki yang sudah menjadi idamannya sedari dulu. So yeah, I kind of do. Mendengar hal itu, Nikki tentu sangat keberatan karena itu adalah tubuhnya, sehingga Cyrus berusaha membujuk Shelby mengoperasikan mesin agar bisa kembali. Namun karena Shelby tetap dengan pendiriannya dan malah marah kepadanya, Cyrus pun berusaha meyakinkan jika ia sangat mencintainya dengan tubuh Shelby sendiri, bukan dengan tubuh Nikki. This is the face that I want. I need to be me.
Sempat terenyuh dengan semua ucapan Cyrus, Shelby malah dibuat jengkel ketika Maya teringat dengan apa yang terjadi dengan mereka ketika permainan ronde pertama. Saat itu, Cyrus begitu bernafsu dengan Maya yang sedang berada di dalam tubuh Nikki. Were you in Ruben's body round 1? You were trying to hook up with me when I was in Nikki's body. Mengetahui hal itu, Shelby pun berubah pikiran dan akan tetap berada di tubuh Nikki. Bahkan dia pergi menemui Nikki dan mengancam akan menghancurkan reputasinya di Instagram jika Nikki pindah pergi dari ruangan ini dan membiarkannya berbicara dengan Forbes. Setelah Nikki keluar dan hanya dirinya saja bersama dengan Forbes, Shelby terlihat sangat galau dengan apakah tetap di dalam tubuh Nikki atau kembali. Namun entah apa yang dikatakan oleh Forbes kepadanya, Shelby pun langsung keluar dan mengajak Cyrus berbicara empat mata. Okay, look. Di sana Shelby seolah memberi Cyrus dua pilihan, yaitu jika Cyrus sangat ingin Shelby kembali ke tubuh aslinya, maka ia akan menurutinya dengan senang hati. Namun sebaliknya, jika di lubuk hati paling dalam Cyrus memang menginginkan tubuh Nikki, maka Shelby akan tetap di tubuh itu dan Cyrus bisa berpindah ke tubuh Ruben agar ia tidak ditangkap oleh polisi dan berakhir di penjara. Mendengar hal itu, Cyrus langsung memilih opsi kedua, yang selain ia tidak akan dipenjara karena dituduh menghabisi temannya, Cyrus juga akan memiliki keuntungan dengan Shelby pacarnya masih berada di dalam tubuh Nikki. Yeah, I'll go into Ruben's body. Di sisi lain, Nikki yang baru saja melepas ikatan Forbes terus memaksanya untuk mengembalikan mereka ke tubuh asli. Tak hanya itu, ia yang sadar jika Shelby dan Cyrus tak akan mau kembali ke tubuh aslinya pun juga mengajak Dennis bekerja sama agar dirinya yang sedang berada di tubuh Cyrus tidak dijebloskan ke dalam penjara. You're left in Cyrus's body, i.e. you go to jail and get fucking rammed. Dengan semua rencana yang dipaparkan oleh Nikki, Dennis disarankan untuk berpindah ke dalam tubuh Forbes agar ia bisa memiliki alatnya dan bisa bertukar tubuh kapan saja dan dengan siapa saja yang ia inginkan. Dennis pun langsung setuju dengan skema yang baru saja Nikki paparkan. Selain sangat masuk akal, skema tersebut akan sangat menguntungkan baginya yang bisa menjadi siapapun di masa depan. Guys, the cops are here. We know! Karena suara mobil polisi sudah terdengar, mereka harus segera mengaktifkan alat tersebut dan melakukan pertukaran tubuh. Namun, baru saja Shelby akan memulainya, Nikki tiba-tiba mengoleskan selai kacang ke lidah Shelby karena ternyata tubuh Nikki sangat alergi terhadap kacang-kacangan yang dalam waktu beberapa menit saja, Shelby langsung merasakan sesak napas. 5 minutes, I could die. Melihat Shelby seperti sekarat, Cyrus terlihat sangat panik dan memaksa Nikki untuk segera memberikan obat penawarnya. Sementara Forbes langsung mengotak-atik lagi kabel untuk menentukan siapa berada di tubuh siapa. Tak lama, tepat ketika kekacauan sedang berlangsung dan alat baru saja diaktifkan, polisi pun datang dan melihat kekacauan yang sedang terjadi. Singkat cerita, keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan adiknya Forbes yang kita panggil saja si adik. Terlihat sedang sangat buru-buru menuju tempat pesta yang dihadiri oleh Forbes. Dengan sangat marah, ia yang melihat Forbes sedang duduk manis di taman pun langsung berlari menyerangnya dan... I'm not playing this game with you. Dennis? Yeah! Entah apa yang sedang terjadi, ternyata itu bukanlah Forbes, melainkan Dennis yang sudah berada di dalam tubuh Forbes. Tak hanya itu, ternyata si adik adalah Forbes yang asli, atau dengan kata lain, selama ini yang mengaku-ngaku adalah Forbes adalah si adik yang telah mencuri alat itu. Forbes kemudian menceritakan semuanya kepada Dennis, di mana ia mengatakan jika semua ini adalah gara-gara Dennis yang membuat si adik sangat terobsesi dengannya, sehingga karena hal tersebut, si adik dinyatakan terkena gangguan mental hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa dan harus berada di dalam pengawasan ketat. Selama 8 tahun menjalani perawatan, si adik menjadi pribadi yang sangat agresif dan gampang sekali tersulut emosi, terutama ketika mendengar nama teman-teman kakaknya yaitu Dennis dan Nikki yang telah membuatnya seperti ini. Ketika sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit jiwa atau lebih tepatnya pada malam pesta sebelum pernikahan Ruben, Forbes menunjukkan alat ciptaannya untuk kembali mendekatkan hubungan persaudaraan mereka yang sempat hancur. Namun si adik malah memanfaatkan momen tersebut ketika mereka berdua saling bertukar tubuh. Si adik malah menghajar Forbes hingga pingsan dan alhasil kejadian selanjutnya seperti yang sudah kita lihat sebelumnya.
Sementara itu, Cyrus yang ternyata sudah kembali ke dalam tubuh aslinya kini harus mendekam di dalam penjara. Namun meski begitu, ia selalu dijenguk oleh teman-temannya, termasuk kali ini dijenguk oleh Shelby yang terlihat sangat berbeda dari sikap sebelumnya, di mana ia seolah sudah muak dengan semua kebohongan Cyrus yang terus berpura-pura mencintainya padahal kenyataannya tidak. I'm Shelby. We don't ever have to do it again. I'm sorry. Okay, can you go talk to them, please? So fuck on that, bitch! Tamat ending yang sangat membagongkan.